Hak untuk hidup. Hak ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam bab 3 pasal 9 yang berbunyi 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak menikah dan membangun keluarga. Hak ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam bab 3 pasal 10 yang berbunyi 1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah. Yang kedua, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak mendapatkan pendidikan. Hak ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam bab 3 pasal 12 sampai pasal 14. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 12, setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal 13, setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. Pasal 14, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya di lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hak privasi. Hak ini sesuai dengan Undang-Undang Hak ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada bab 3 pasal 11, pasal 15, pasal 16, dan pasal 21. Pada pasal 11 berbunyi, setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 15 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pasal 16 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan. Hak untuk tidak diperbudak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat dalam bab 3 pasal 20 sesuai dengan 2 pasal 4. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Mari kita pelan-pelan menyandarkan praktik perbudakan ini dengan cara memulai dari rumah kita terlebih dahulu seperti asisten rumah tangga. Mereka adalah mitra kerja kita, bukan budak kita. Hak untuk memeluk agama dan kepercayaan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat dalam bab 3 pasal 22 sesuai dengan 2 pasal 18. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Walaupun kita bebas memeluk agama dan kepercayaan, kita harus tetap menghargai agama dan kepercayaan orang lain agar tercipta kerukunan dan tidak terjadi perselisihan. Hak kebebasan berkumpul secara damai. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat dalam bab 3 pasal 24 sesuai dengan 2 pasal 20. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Mari kita berkumpul secara damai agar tidak menimbulkan perpecahan. Hak atas warganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat dalam bab 3 pasal 26 sesuai dengan 2 HAM pasal 15. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status warganegaraannya. Maka jika kita tidak mempunyai kewarganegaraan, kita tidak bisa mendapatkan dokumen, memperoleh sertifikat, dan yang lainnya. Hak untuk bebas bergerak. Setiap orang memiliki kebebasan untuk pergi ke wilayah lain, menetap maupun melakukan perjalanan ke wilayah lain. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ayat 1 bunyinya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia. Ayat kedua, setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menghormati hak ini, pemerintah mengadakan program kerja
mudik gratis bagi para perantau yang ingin pulang ke kampung halaman pada lebaran ini. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pelindungan hukum. Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan untuk tindakan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Untuk menghormati hak ini, adanya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang bergerak dalam hak asasi manusia yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Untuk selanjutnya, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati kebebasan agar terhindar dari rasa takut yang mengancam. Hal ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang isinya setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Untuk menghormati hak ini disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban serta pembentukan lembaga independen LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya adalah hak atas bebas dari penyiksaan. Setiap seseorang tidak berhak mendapatkan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Untuk menghormati hak ini, kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk saling menyayangi teman-temannya. Untuk selanjutnya, hak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja. Setiap orang memiliki hak melakukan pekerjaan dengan upah yang adil dan bergabung dengan serikat pekerja. Hal ini sesuai dengan pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Untuk menghormati hak ini, kita memberikan upah yang adil kepada para pekerja kita dan jangan sampai menzolimi pekerja kita untuk tidak melakukan pembayaran. Dalam pasal 25, DUHAM berkesesuaian dengan pasal 40 bab 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai hak tempat tinggal. Dapat dipahami bahwa setiap orang berhak untuk dapat menempati, menikmati, dan atau memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Persesuaian tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam pasal 25 DUHAM yang dijelaskan dengan pasal 40 Bab 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemerintah harus berupaya memberikan lahan tempat tinggal yang layak kepada rakyatnya agar bisa terpenuhi hak-hak masyarakat. Dalam pasal 22 DUHAM yang berbunyi setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak atas terlaksananya hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya melalui usaha-usaha nasional maupun bekerjasama internasional dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara berkesesuaian dengan pasal 41 ayat 1 bab 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan jaminan sosial dari seluruh lapisan masyarakat dengan penuh pertanggungjawaban demi keberlangsungan hidup pribadi secara utuh. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 41 ayat 1 bab 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta memperkembangkan pribadinya secara utuh. Dalam pasal 9 DUHAM berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 18 bab 3 ayat 2 tentang HAM. Dalam hal seseorang ditahan kebebasannya karena melakukan suatu kejahatan, maka kepadanya harus dibacakan tuntutan, alasan penahanan sekaligus hak-haknya serta kepadanya berhak memperoleh pengadilan yang seadil-adilnya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 18 Bab 3 Ayat 2 tentang HAM yang berbunyi setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindakan pidana ini dilakukan, menandakan bahwa jika ada manusia yang salah harus diadili dengan sangat adil dan tidak boleh sewenang-wenang. Pasal 2 DUHAM yang menjelaskan tentang setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Selanjutnya
Tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang Saya akan menjelaskan tentang kesesuaian pasal DUHAM dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama yakni tentang hak pekerjaan yang layak terdapat dalam pasal 23 di DUHAM, di mana setiap orang berhak atas pekerjaan, dan kesesuaian tersebut terdapat dalam bab 3 di pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya yakni tentang hak saling menghormati sesama antar bermasyarakat. Kesesuaiannya terdapat yakni tentang pasal 18 di DUHAM yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bab 4 pasal 69. Yakni selanjutnya tentang hak mendapatkan perlindungan terdapat di pasal 14 DUHAM yang berbunyi setiap orang berhak mendapat perlindungan tanpa terkecuali. Kesesuaian di bab 5 terdapat dalam pasal 71 dan pasal 72. Selanjutnya yakni tentang hak kebebasan terdapat dalam pasal 3 di DUHAM yang berbunyi setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan kehidupan bermasyarakat, di mana hal tersebut terdapat pada bab 6 pasal 73 dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan yang terakhir yakni tentang hak bermasyarakat terdapat dalam pasal 20 DUHAM tentang setiap orang berhak mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, yakni kesesuaiannya di bab 8 pasal 100 dan pasal 101 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.